Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk Bali United dengan Persik Kediri, di mana hasil akhir dari kedua tim adalah satu sama. Dan tentunya untuk Bali United yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah di sektor tengah. Lalu bagaimana starting line up yang diturunkan dari Teko. Ya, ini saya ingin lihat. Lalu untuk Persik Kediri di pertandingan kali ini yang saya hanya ingin lihat di skema permainannya. Apakah sudah konsisten belum nih? Karena kemarin lawan PSM Makassar sudah bermain cukup bagus. Ya, dan ternyata di starting line up untuk Bali United, di sini saya Mima dicadangin. Ini kan salah satu pemain yang saya kritik dari kemarin ya, performnya seperti belum maksimal. Jadi diganti oleh Kadek Agung. Nah, ini saya juga ingin lihat bagaimana perform dari Kadek Agung yang kemarin lawan Persib Bandung bermain ya boleh dibilang telat ya dimasukkannya, dan sebelumnya lawan Dewa United juga Kadek Agung cukup bagus nih mainnya. Jadi cukup menarik untuk saya melihat apakah sektor tengah dari Bali United ada kemajuan ketika Kadek Agung diduetkan dengan Eber Besa sebagai pensupport penyerangan. Sedangkan untuk Persik Kediri di sini memakai formasi 4-3-3. Jadi ini formasi seperti pada umumnya ya Persik Kediri. Dan Renan Silva bisa langsung dimainkan dari awal, Bayu Otto bisa bermain dengan Rohichan. Jadi artinya untuk Persik Kediri ya ini bisa bermain full team. Nah, lalu kita lihat sepanjang 45 babak pertama, sebetulnya di sini Persik Kediri yang bermain lebih sistemnya berjalan. Skemanya kalau boleh saya bilang cukup konsisten untuk Persik Kediri. Bagaimana penyerangannya terlihat sangat rapi karena temponya cepat untuk memberikan passing. Gak terlalu banyak pemain Persik Kediri membawa bola terlalu lama. Jadi penyerangan Persik Kediri terlihat berkreativitas. Passing cepat ini itu bisa dimanfaatkan oleh Yusuf Maelana maupun Akil untuk membantu penyerangan. Jadi kalau kalian lihat penyerangan Persik Kediri itu selalu banyak pemain Persik yang mensupport. Nah, tapi memang pertahanan dari Bali United cukup bagus. Ya, berapa kali penyerangan Persik Kediri selalu bisa diputus. Atek Arel bermain bagus, lalu ada Balah ya, Dolah juga cukup baik untuk menutupi pergerakan Jevinho. M. Rashid juga bermain cukup bagus. Cuma yang menjadi permasalahan untuk Bali United adalah ketika membangun serangan. Perbedaannya Persik Kediri lebih bermain passing cepat, kalau Bali United lebih lama untuk membawa bola, terutama dari Eber Besa. Hampir saya melihat perform dari Eber Besa, M. Rahmat, Private Barga ini nggak maksimal sama sekali. Karena lebih banyak mengandalkan skill individunya daripada memberikan passing. Jadi kalian bisa lihat sektor tengah dari Bali United itu hampir kalau boleh saya katakan gak dapet chemistry-nya antara Kadek Agung dengan Eber Besa. Kadek Agung ini kan pemain yang gak terlalu banyak untuk membawa bola. Lebih bermain dengan visinya. Memberikan passing, saat bertahan juga cukup bagus. Jadi bisa menjadi jembatan antara pemain belakang dengan pemain tengah. Sebetulnya peran dari Kadek Agung ini cukup bagus. Tapi justru ketika Bali United banyak melakukan penyerangan, ya kandasnya karena pemain Bali United terlalu lama untuk membawa bola. Dan yang terlihat sangat berefek ya di sektor tengah dan belakangnya Bali United. Di babak pertama ini banyak sekali loh pertahanan Bali United dibuat tertekan oleh penyerangan Persik. Kenapa? Ya karena penyerangan Bali United yang gak efektif ini langsung bisa diambil untuk pemain Persik Kediri melakukan penyerangan. Ya, jadi sangat terlihat sekali perbedaannya di babak pertama. Dari Bali United pemainnya banyak yang terlalu lama untuk membawa bola, terutama dari Eber Besa sebagai promotor serangan. Dan yang kedua, ya chemistry-nya nggak dapet antara Eber Besa dengan Kadek Agung di pertandingan kali ini di babak pertama. Ya, walaupun di sini memang Bali United sudah unggul dulu 1-0 melalui Eber Besa. Tapi kalau boleh dibilang selama 45 menit, peluang emas dari Bali United itu hanya satu, yaitu dari Eber Besa yang berhasil menciptakan gol. Sisanya hampir nggak terlihat peluang-peluang dari pemain Bali United karena terlalu lama untuk membawa bola. Jadi overlap dari Ricky Fajrin maupun Nofri juga nggak terlihat di babak pertama karena mudah sekali pemain Bali United untuk kehilangan bola ketika menyerang. Ya, jadi untuk babak pertama ya tentunya untuk Bali United yang jelas harus melakukan
evaluasi. Walaupun memang sudah unggul, tapi Teko sebagai pelatih harus paham kalau Bali United ini lebih banyak tertekan oleh permainan Persik Kediri. Dan untuk Persik Kediri di babak pertama itu nggak ada masalah. Walaupun memang harus tertinggal 1-0 ya. Tapi secara permainan sudah konsisten. Seperti saat lawan PSM Makassar, ini sudah konsisten untuk Persik Kediri. Jadi di babak kedua tinggal melanjutkan aja untuk Persik Kediri. Ya, dan kita langsung masuk di babak kedua. Di babak kedua, dari kedua tim sudah melakukan pergantian pemain. Untuk Persik Kediri, Schroyer masuk menggantikan Supriyadi. Ini masih masuk akal. Kenapa? Karena Supriyadi nggak terlalu terlihat di babak pertama. Penyerangan Persik Kediri lebih banyak dibangun dari sektornya Flavio. Ya, jadi pergantian pemain dari Rospide ini juga bisa masuk akal. Tapi justru dari Bali United, ini yang menurut saya masih tanda tanya. Sidik Semima masuk menggantikan Kadek Agung. Padahal kalau saya sering memberikan kritik, Sidik Semima ini performnya belum maksimal. Yang saya harapkan sebetulnya Kadek Agung menggantikan Eber Besa agar Kadek Agung bisa dijadikan sebagai gelandang serang. Karena Kadek Agung saat lawan Dewa United ini menjadi salah satu pemain yang menggantikan Eber Besa dan ternyata bisa memberikan efektivitas yang bagus. Tapi justru Sidik Semima yang masuk menggantikan Kadek Agung. Jadi ini sudah ada tanda tanya dari saya. Tinggal kita lihat di atas lapangan apakah penyerangan Bali United lebih bagus atau enggak. Kan gitu ya, tinggal pertanyaannya. Dan ternyata selama di babak kedua tidak ada perubahan dari permainan Bali United. Justru yang saya lihat Rashid yang lebih kerepotan ketika membangun serangan. Karena Sidik Semima lebih bagus bertahan daripada menyerang. Ini sudah berapa kali saya bilang. Dan ketika melakukan penyerangan masih tetap sama. Eber Besa sebelum diganti masih belum bisa mengalirkan bola untuk di sektor sayap. Private Barga juga masih tetap sama, lebih banyak mengandalkan skill individunya tanpa cepat memberikan passing ke tengah. M. Rahmat juga sama, hampir nggak terlihat kontribusinya di pertandingan kali ini. Dan akhirnya di sini Eber Besa diganti ya oleh Ardi Idrus, yang artinya Ricky Fajrin lebih bermain ke gelandang bertahan. Nah ini sudah hal yang cukup bagus karena Ricky Fajrin juga bagus untuk bermain di sektor bertahan. Lalu Lestaluhu bermain menggantikan M. Rahmat. Nah di menit 59 ketika M. Rahmat diganti oleh pemain tengah Ramdhani Lestaluhu, di sini kalau boleh saya bilang Bali United memakai formasi 4-4-2. Jadi sebetulnya bukan formasi yang biasanya Teko lebih menyerang, tapi justru lebih mempertahankan kedudukan. Ini di menit 60. Sedangkan Persik Kediri yang saya bilang sudah cukup bermain bagus, ini hanya mengganti pemain-pemain ya sesuai dari posisinya. Jepinho diganti Kanavi, Flavio diganti oleh Faris Aditama. Lalu di sini Yusuf juga diganti Pahabol karena memang jelas Persik Kediri yang skemanya sudah terbentuk tapi belum bisa menciptakan gol. Ya Rospide memang lebih berani untuk memasukkan pemain yang lebih menyerang. Dan sebetulnya Persik Kediri ada peluang emas juga ya dari Flavio yang melakukan shoot. Lalu sebetulnya ada peluang emas juga dari Kanavi, tapi sayang headingannya masih kurang maksimal. Jadi memang terlihat di pertandingan kali ini ya Persik Kediri banyak memberikan peluang karena sistemnya berjalan. Tapi memang penampilan Jepinho, penampilan Supriyadi, ya memang kalau saya bilang belum terlalu maksimal di pertandingan kali ini. Schroyer yang lebih bagus menurut saya dimainkan menggantikan Supriyadi karena memberikan crossing-crossingnya ini cukup akurat menurut saya dari Schroyer ya. Dan Flavio menurut saya juga tetap bagus bermain di sektor kiri karena sempat digeser ke kanan ya di babak kedua. Tapi kalau menurut saya masih kurang maksimal ya karena Flavio naturalnya ya lebih ke kiri. Ya, jadi untuk Persik Kediri akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui penalti. Di situ kalau nggak salah Kanavi mendapatkan ketendang ya. Kalau nggak salah kakinya Dolah memang terlalu tinggi dan fullnya masuk ke kakinya Kanavi. Jadi itulah yang menyebabkan wasit memberikan penalti kepada Persik Kediri dan di sini Pahabol berhasil untuk menyamakan kedudukan. Ya, jadi untuk kedua tim akhirnya harus berakhir 1-1. Jadi untuk Bali United ya, menurut saya ini evaluasi yang harus diberikan dari Teko mengenai pemain-pemain, chemistry pemain tengah.
Ya, lalu harus berikan instruksi juga kepada Eberbeza agar jangan terlalu lama untuk membawa bola. Karena kalau boleh dibilang, serangan-serangan Persik Kediri itu hampir banyak karena pemain depannya Bali United sendiri yang nggak bisa terlalu cepat untuk memberikan passing, terlalu mudah untuk kehilangan bola. Makanya Persik Kediri lebih banyak juga melakukan penyerangan dari kesalahan-kesalahannya pemain Bali United. Ya, lalu performnya Sidik Semima, Kadek Agung, lalu Eberbeza ini juga harus diberikan evaluasi. Jangan terlalu lama untuk membawa bola. Private Barga juga sama. Inilah yang membuat permainan Bali United yang saya kira ya penyerangannya nggak terlalu maksimal. Di sektor tengahnya untuk penyerangan seperti belum nyambung antara Kadek Agung dengan Eberbeza. Apalagi ketika Sidik Semima masuk, ya sudah penyerangannya lebih nggak maksimal lagi menurut saya. Ya, lalu untuk Persik Kediri kalau saya bilang ini permainan yang bagus untuk Persik Kediri. Dari menit awal hingga akhir Persik Kediri bisa konsisten. Nah, ini yang saya inginkan. Ya, kemarin lawan PSM Makassar sudah bagus. Sekarang lawan Bali United sudah menunjukkan skema yang bagus. Sistemnya berjalan. Ya sudah, kalau permainannya seperti ini tinggal nanti kita lihat performanya Persik Kediri. Dan saya optimis kalau permainan Persik Kediri bisa konsisten seperti ini, saya tetap dukung Rospide. Dan kita akan buktikan besok Persik Kediri kalau bermainnya bisa konsisten, ya saya harapkan ya hasil-hasil terbaik akan didapatkan oleh Persik Kediri. Ini sudah bisa konsisten Persik Kediri bermainnya sudah cukup bagus. Ya, jadi untuk kedua tim ya saya kira ini hasil yang mungkin layak didapatkan. Ya saya berharap ya Bali United kedepannya ya bisa lebih evaluasi ya di sektor tengahnya dari Teko. Dan untuk Persik Kediri saya harapkan tinggal konsisten aja. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Tetap semangat untuk kedua tim. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.